Jadi ketika ada perbaikan ekonomi, negara berkembang itu akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan negara maju, Pak. Selamat pagi para Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Bersama saya Sian dari Trend Development Center. Hari ini kita akan bahas bedah bisnis dengan topik yang sangat luar biasa. Temanya cuan saham di tahun kerbau ya, dan di era Presiden Amerika Biden. Bersama saya di studio, saya live di studio Tribun Medan, dan bersama saya Pak Nico Lawrence dari Panins Jakarta. Beliau adalah Head of Research Panin Security dan kemudian Magister Management in Finance juga. Beliau juga adalah Chartered Financial Analyst dan Certified Financial Risk Manager. Selamat pagi Pak Nico. Pagi Pak. Apa kabar dari Jakarta? Sehat-sehat Pak, cuma agak hujan nih, jadi banjir nih Jakarta sekarang Pak. Oh ya, hujan dari, udah berapa lama hujannya di Jakarta Pak? 2 hari ini lumayan peak ya, lumayan deras ya. Katanya sih peaknya sih hari ini dan besok Pak, 19.20. Oke. Yang penting tetap keep sehat ya, take care ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan selalu jaga kebugaran dan aktivitas di Jakarta. Semoga dapat memberikan yang terbaik pada para nasabah Panins ya, terutama, dan inspirasi para Tribuners yang kita sayangi dan kita hormati. Pak Nico. Iya Pak. Di tahun ini kan kita lihat banyak perubahan ya. Pandemik walaupun sedang berlangsung, tetapi situasi masih belum pulih 100% ya. Artinya vaksin masih terus diberikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini dapat terkejar untuk merata untuk seluruh rakyat Indonesia dan kita dapat sehat dan aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan dunia juga ada pemilihan presiden di Amerika yang berhasil dimenangkan oleh Biden ya. Ada situasi dunia dan kemudian ada situasi di Indonesia juga ya. Tentunya para Tribuners ingin mendengar paparan mengenai apa sih yang bisa kita peroleh informasi dan dari saham kita bisa cuan ya. Para Tribuners bisa mendapatkan gain atau persiapan yang lebih baik sehingga di tahun kerbau logam ini para Tribuners dan pemirsa juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Nah, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Nico dapat memberikan gambaran secara umum ya di tahun 2021 di tahun kerbau ini seperti apa keadaannya. Silakan Pak Nico untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang pasar saham di Indonesia. Oke, mungkin bisa dibantu ya Pak dengan slide-nya ya. Oke. Pak Nico sudah melihat slide-nya? Udah kelihatan. Oke, silakan Pak Nico. Oke, iya, thank you Pak atas sambutannya. Terima kasih juga buat teman-teman Tribun Medan ya, udah mau mengundang Panin terkait paparan kita sebenarnya buat di tahun 2021 ini seperti apa sebenarnya. Mungkin in overall kita ngambil judul ya, ini udah kelihatan dari judulnya ya, Pak Sian ya. Jadi kalau kita lihat kan judulnya ini kayak ada banteng pakai masker. Cuma bantengnya ini nih matanya masih nyeruduk gitu ya. Maksudnya harapan kita pun sebenarnya sesuai nih dengan kayak tahun kerbau di tahun ini, bahwa banteng kerbau itu kan definisinya adalah pekerja keras. Dan kalau misalnya bull di market itu selalu diidentikan dengan kenaikan harga saham atau ibaratnya tren yang positif biasanya, beda sama kalau beruang ya, bearish itu biasanya lebih negatif tone-nya. Nah, jadi si banteng ini pakai masker, cuman dia sebenarnya masih bisa nyeruduk gitu, walaupun dia sebenarnya susah napas. Jadi ini yang menurut kita adalah tema yang cocok buat di tahun 2021 ini. Jadi tahun 2020 kan kemarin bisa dibilang kita koreksinya lumayan ya. 2019 juga kita relatif flat, 2018 juga sama. Nah, tahun ini kita adalah tahun yang sebenarnya kayak membangunkan banteng, Pak. Jadi kita waking up the bull. Harapannya nanti kita ngeliatnya sih lebih positif ya di tahun ini. Makanya kalau dari Panin ekspektasi IHSG itu targetnya bisa di 6.700 Pak, nanti sampai akhir tahun. Itu di skenario yang sebenarnya base-nya. Skenario bullish-nya yang paling kita agresif itu bisa di 7.200 gitu. Cuman at this level saya masih lihat upside.
Iya, mungkin bisa bantu next, Pak. Next slide. Next lagi mungkin. Nah, ini jadi gambaran singkat aja sebenarnya. Jadi saya mungkin nggak mau terlalu lama ngebahas dari sisi presentasinya. Cuman in overall sebenarnya seperti ini, Pak, bahwa di tahun 2021 itu kan kelihatan sebenarnya dari sisi grafiknya ya, yang di sebelah kiri itu ketika zaman-zamannya kuartal 2 itu kan ekonominya turun dalam, Pak. Itu turunnya signifikan. Bisa dibilang tuh tahun 2020 itu adalah tahunnya kontraksi ekonomi. Kita sebenarnya nggak pernah mengalami ini zaman-zamannya 2008, pertumbuhan ekonomi sekarang itu benar-benar lebih turunnya lebih dalam sebenarnya. Cuman pertanyaannya gini, kenapa di tahun 2020 itu ketika marketnya turun, itu pasar atau ISG-nya sampai akhir tahun itu mengalami rally sebenarnya. Jadi kalau misalnya di pasar saham itu kan orang beli saham itu berdasarkan ekspektasi. People always buy based on expectation. Jadi ketika mereka ngelihatnya, oh udah ada perkembangan vaksin, udah ada stimulus yang dikasih dari pemerintah, translasinya likuiditas itu adalah masuk ke pasar saham. Jadi itu potensinya positif. Nah, jadi kalau kita lihat gimana di tahun ini. Nah, di tahun ini ekspektasi pertumbuhan ekonomi kan di dunia itu lebih tinggi ya dibandingkan tahun lalu. Kayak contohnya Indonesia. Kemarin kita tuh tumbuh ekonomi terkontraksi sekitar 2%. Di tahun ini ekspektasinya itu selalu tumbuh 4,5% di 2021. Jadi translasinya gini sih. Kalau ketika ekspektasi perlambatan ekonomi itu selalu biasanya positif buat obligasi, Pak. Jadi kalau kita lihat kan kalau misalnya ekonomi itu lagi lambat, biasanya suku bunga turun tuh. Nah, ketika suku bunga turun, ada ibaratnya ketika suku bunga turun, yield obligasi itu turun, itu mereka akan mendapatkan capital gain. Karena ibaratnya secara singkatnya ya, bahwa kalau investor itu bakal kayak melihat, oh ini suku bunga turun gitu, kita mendingan pegang obligasinya sekarang, jadi obligasinya meningkat. Cuman ketika ekonominya tumbuh, itu biasanya akan positif buat saham. Jadi harga saham itu akan mengalami peningkatan karena biasanya kalau misalnya pertumbuhan ekonominya tumbuh, laba juga akan tumbuh, laba perusahaan tumbuh. Kita tahu bahwa kalau ibaratnya laba tumbuh, berarti kan performa fundamentalnya lebih kuat. Nah, jadi itu yang jadi catalyst positif. Yang di sebelah kanan mungkin singkat aja, itu adalah salah satu leading indicator. Biasanya indikasi awal tuh Pak, kayak apa sih yang kira-kira menjadi gambaran ekonomi itu bakal pulih, namanya adalah Purchasing Managerial Index. Jadi kalau angkanya di atas 50, mengindikasikan bahwa ekonomi itu akan memasuki zona ekspansi. Kelihatan juga sebenarnya dari belakangan ini, kayak penjualan mobil setelah di semester 2, 2020 itu udah pelan-pelan mengalami perbaikan. Lalu kalau kita penjualan retail itu juga udah mengalami perbaikan. Jadi indikasi-indikasi itulah yang sebenarnya menurut kita bakal support buat perekonomian. Mungkin bisa next. Nah, ini sebenarnya gambarannya sih. Kan kita tahu bahwa kebijakan stimulus itu sangat akan membantu mendorong perekonomian. Kenapa? Karena ketika ibaratnya kebijakan stimulus itu kan sebenarnya ada dua modelnya. Kebijakan moneter yang dari bank sentral, sama kebijakan fiskal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat kebijakan moneter itu bentuknya ada, umumnya ada banyak sih. Sebenarnya kita cuma kategorinya cuma dua. Pertama adalah suku bunga. Jadi, kalau suku bunganya rendah, itu kan bisa diharapkan bahwa perusahaan itu akan melakukan peminjaman buat uang. Jadi, ibaratnya kredit itu akan tumbuh, korporasi itu akan dapat dana dengan biaya yang lebih rendah karena kan suku bunganya turun. Jadi, mereka bisa dapat kayak return on investment sebenarnya. Jadi mereka bisa dapat generate dari pinjaman itu mereka jadi laba. Kedua adalah pembelian obligasi. Nah, ini sama nih zaman-zamannya kayak tahun 2009 waktu itu, Pak. Jadi ketika ekonominya lagi turun, biasanya si bank sentral ini akan melakukan pembelian obligasi. Kelihatannya dari mana, Pak Niko? Jadi kelihatannya dari aset-aset bank sentral ini mengalami peningkatan. Jadi mereka membeli obligasi, asetnya bank sentral ini naik, translasinya adalah ada likuiditas di pasar. Nah, kalau likuiditasnya ini sangat banyak, ini tuh benar-benar investor akan mencari nih, oh saya dapat likuiditas nih. Dari bank sentral mereka gelontorin duit, mereka printing duit atau mencetak uang. Jadi mereka akan taruh duitnya, investasi dananya ini kemana? Mereka bisa taruhnya di saham, di obligasi, di ETF. Nah, jadi likuiditas itu sebenarnya yang menurut kita akan jadi driver. Kira-kira
gimana Pak di likuiditas di tahun ini? Jadi kalau kita lihat statementnya dari kayak salah satu pemimpinnya Bank Sentral di Amerika itu Jerome Powell menyatakan bahwa suku bunga harusnya bakal tetap rendah gitu. Jadi itu akan support buat perekonomian. Dan dari sisi buat pembelian obligasi gimana? Pembelian obligasi juga masih akan dijaga. Jadi itu yang sebenarnya likuiditas ini menurut kita harusnya masih akan tinggi Pak di tahun ini. Mungkin itu. Oke, bisa next. Nah, ini gambaran aja sebenarnya kalau dari sisi pandemik kita tahu sebenarnya belum berakhir ya. Cuman kalau di Indonesia kan kelihatan sebenarnya kasus barunya udah turun. Cuman yang jadi harapan sebenarnya dari sisi jumlah yang divaksin nih Pak. Jadi jumlah yang divaksin ini trennya benar-benar mengalami peningkatan. Perkembangan vaksin menurut kita cukup positif sih ya. Dari yang AstraZeneca, lalu juga Pfizer dan juga Moderna. Indonesia pun udah melakukan diversifikasi vaksin. Mereka juga bisa produce di dalam negeri. Kayak Kalbe juga kerjasama dengan Genexin, jadi kekhawatiran terkait dari sisi vaksinasi ini sebenarnya relatif minim gitu. Kan sebenarnya investor agak takut nih, oh nanti Sinovac kalau kita nggak dapet dealnya gimana? Kita diversifikasi, ada dengan AstraZeneca, lalu ada juga dengan kayak Sinopharm. Jadi diversifikasi itulah yang sebenarnya menurut kita memitigasi resiko terkait vaksinasi itu tadi. Dan di semua negara itu translasinya positif. Kok bisa positif sebenarnya Pak? Jadi karena ketika vaksin ini udah mulai jalan, yang paling penting kan sebenarnya adalah kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan itu terbagi dua nih, consumer confidence, kepercayaan konsumsinya, sama kepercayaan untuk melakukan aktivitas bisnis. Jadi kalau kita lihat ketika masyarakat udah mulai divaksin, itu mereka mulai pede buat belanja. Mereka udah mulai pede untuk jalan-jalan keluar rumah, nah itu yang sebenarnya menurut kita bakal positif. Buat bisnis pun juga lebih berani ya, mereka bakal lebih ekspansi, jadi itu yang sebenarnya akan meningkatkan aktivitas bisnis gitu. Jadi kalau aktivitasnya pulih, permintaannya udah mulai kembali, translasi pasti laba perusahaan itu juga akan mengalami peningkatan. Mungkin bisa next. Nah ini gambaran singkat aja ya, bahwa kita tahu Pak, di tahun lalu itu pemerintah pun sangat mendukung ya, kalau ketika perlambatan ekonomi itu kita nggak melakukan pengetatan, kita menerapkan kebijakan ekonomi yang longgar. Kelihatannya gimana? Jadi kayak contohnya Bank Indonesia kemarin juga baru pangkas ya 25 basis point tingkat suku bunga acuan jadi 3,5%. Nah ini udah turun sekitar 150-125 basis point Pak dibandingkan awal-awal. Jadi suku bunga rendah ini diharapkan akan mendorong kredit atau aktivitas juga bakal membaik. Lalu contoh yang kedua adalah kebijakan stimulusnya fiskal gitu. Jadi kalau kita lihat ketika pemerintah itu melihat oh ini butuh anggaran nih, mereka meningkatkan anggaran buat perlindungan sosial misalnya. Tahun 2020 kemarin sampai 203 triliun. Bantuan perbaikan ekonomi nasional. Jadi dulu anggaran APBN ini maksimal 3% Pak. Cuman sekarang itu bisa dilebarkan kemarin di 2020 sampai 6,3-6,4%. Nah jadi stimulus yang makin lebar itu berarti kan kayak ada belanja yang digelontorkan oleh pemerintah. Jadi translasinya itu bagus buat pasar. Nah, jadi kelihatan nih kalau kita lihat bahwa kalau realisasi program PEN itu akan dipercepat. Terus pertanyaan adalah tahun ini gimana Pak? Masih turun nggak tuh kira-kira dana yang perbaikan ekonomi nasional? Jadi kalau kita lihat, angkanya sebenarnya nggak terlalu jauh tuh dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu kan 695,2 triliun, sekarang itu sekitar 688,3 triliun. Nah, jadi ini menurut kita pemerintah itu masih akan fokus tuh buat memberikan bantuan untuk individu, UMKM, masyarakat, korporasi. Jadi itu yang menurut kita akan jadi katalis ya Pak. Next mungkin. Nah ini gambaran singkat aja bahwa kalau kita lihat yang di kanan atas pertumbuhan ekonominya, GDP-nya bakal tumbuh. Lalu kita lihat sebenarnya menariknya adalah nilai tukar Pak. Karena nilai tukar itu sangat penting dalam kita menjaga kepercayaan investor asing. Jadi kalau misalnya investor asing ini ngelihat Indonesia nilai tukarnya stabil, mereka tuh akan lebih berani sebenarnya buat masuk ke pasar. Kayak zaman-zamannya ketika tahun 2020 indeks ke 16.000 rupiah waktu itu sempat ke 16.000, 17.000, itu foreign-nya juga agak hati-hati itu Pak, karena takutnya mereka dapat untung di saham, cuman mereka rugi dari nilai tukarnya. Cuman kalau kita lihat dari tahun ini nilai tukar harusnya akan stabil ya, karena kalau kita lihat kan asing udah cukup keluar banyak di obligasi di tahun lalu.
porsi kepemilikan mereka rendah 25%. Nah, sekarang ini diharapkan sebenarnya akan mendorong tuh dari sisi stabilitas nilai tukar. Oke, next. Nah, ini gambaran aja Pak, strategi investasinya secara umum. Jadi kalau tahun lalu mungkin kalau teman-teman Tribun atau teman-teman yang jadi kliennya Panin mungkin pernah dengar kita punya presentasi bahwa tahun lalu itu kita nggak boleh terlalu agresif kalau dari saya. Saya waktu itu zaman-zaman 2020 menyarankan sebenarnya porsi saham itu relatively defensif Pak. Jadi itu 30%, sisanya pegang waktu itu obligasi. Cuman kalau ketika ekonominya udah mulai pulih, kita bisa mengubah komposisi portofolio sebenarnya. Jadi kita bisa lebih agresif Pak, kita bisa ambil porsi saham lebih tinggi. Ini kelihatan juga sebenarnya di chart ini bahwa ketika ekonomi lagi mengalami penurunan, biasanya tuh saham-saham atau ibaratnya aset-aset yang lebih defensif itu biasanya tumbuhnya lebih bagus Pak. Kelihatan bahwa di kiri itu ya, saham-saham yang large cap yang ibaratnya yang lebih aman dibandingkan saham-saham small cap yang sebenarnya tuh mereka lebih beresiko, itu large cap ini turunnya lebih nggak begitu banyak dibandingkan yang small cap ini. Kelihatan juga sebenarnya di tahun 2020 kemarin kayak misalnya emas atau nilai tukar yen itu stabil banget Pak. Cuma ketika pasar kita mengalami perbaikan, saham-saham aset-aset berisiko itu biasanya lebih positif. Makanya kalau kita lihat dana-dana di global ini mereka pengen masuk ke negara-negara berkembang atau emerging market. Dan kelihatan juga bahwa small cap ini atau saham-saham yang sebenarnya kapitalisasi pasarnya kecil itu tumbuhnya lebih bagus lagi Pak. Next. Nah, jadi ini gambaran juga Pak. Dan setelah kita lihat kita bisa ambil aset-aset yang lebih agresif. Gimana nih dari pemilihan sektor? Kelihatan bahwa ketika kondisi ekonominya lagi krisis Pak, zaman-zaman tahun 2002, 2008, waktu 2015 itu biasanya secara porsi, investor itu banyak masuk ke sektor consumer goods, Pak. Cuman kalau kita lihat ketika ekonominya mengalami perbaikan, sektor consumer goods itu nggak terlalu dilirik, karena mereka bisa dibilang terlalu defensif gitu ya. Mereka akan nyari company-company yang sebenarnya punya pertumbuhan laba yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya adalah masuk ke cyclical stock. Infrastruktur, komoditas, itu pasti akan yang memiliki performa yang lebih baik. Makanya kalau kita lihat belakangan kan, saham-saham kayak ICBP, Unilever, lalu juga Indofood, itu tuh trennya malah turun dibandingkan sektor-sektor yang lain. Next. Nah, komoditas ini sama sebenarnya Pak. Ketika ekonomi mengalami perbaikan, biasanya suatu perusahaan manufaktur, dia tuh akan lebih berekspansi. Kalau mereka berekspansi, permintaan buat komoditas juga akan meningkat. Contohnya kan kayak batu bara digunakan untuk electricity atau bahan baku listrik. CPO juga digunakan untuk biodiesel salah satunya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika perbaikan ekonomi, selalu setiap fasenya itu selalu akan berdampak positif buat komoditas. Makanya kita lihat komoditas harusnya masih akan perform tahun ini. Cuman kalau dari saya pribadi, sukanya sebenarnya buat nikel, karena arah energi komoditas di tahun depan dan ke depannya itu adalah lebih ke energi terbarukan, Pak. Jadi kelihatan buat dari Biden proposalnya juga terkait Paris Climate. Jadi ini benar-benar akan mendorong dari sisi energi terbarukan. Makanya kalau kita saham kayak Antam, Inco itu tuh positif performanya. Next. Mungkin bisa bantu. Nah, ini sebenarnya gini pertanyaannya Pak, kalau sekarang kan udah naik banyak, masih bagus atau masih atraktif nggak sih? Kalau dari saya ngelihatnya sebenarnya masih atraktif Pak, karena kalau kita lihat valuasi antara saham negara berkembang sama negara maju itu relatifly masih terjaga. Jadi bisa dibilang secara valuasi kita masih lebih murah dibandingkan negara-negara maju. Nah, jadi dari situlah yang menurut kita atraktif sebenarnya. Apalagi dengan saham yang potensi valuasinya murah, kita bisa memberikan laba bersih yang akan tumbuh lebih tinggi. Nah, itu menjadi attractiveness-nya buat negara berkembang, khususnya buat IISG. Jadi, kalau dari level sekarang, menurut kita masih lumayan atraktif, karena target indeks kita adalah di 6.700 sampai 7.200. Next lagi. Nah, ini gambaran singkat aja, Pak. Ini bahwa di skenario dasar, base-nya, kita 6.718 dan di skenario terbaiknya itu adalah di 7.208 ya. Next lagi.
Nah, ini mungkin akhir dari presentasinya dan mungkin yang investor sangat pengen tahu sih Pak sebenarnya. Jadi Pak, beli saham apa nih kira-kira di tahun 2021 ini? Kalau saya sebenarnya sama nih, kita bakal mengurangi porsi saham-saham tuh yang lebih defensif. Kayak tahun lalu kan saya suka ICBP, Unilever, kayak Telkom. Cuman tahun ini saya lebih suka saham-saham kayak perbankan, menurut saya masih positif. Lalu nikel, kalau kita lihat arahnya dari investasinya, itu juga bakal positif. Konstruksi juga sama, karena kalau kita lihat kan di tahun lalu itu anggaran konstruksinya dipangkas, di tahun ini anggaran konstruksi dinaikkan bisa sampai 50%, itu 420 triliun. Nah, jadi itu jadi katalis positif. Lalu yang terakhir adalah media. Menurut kita media ini adalah proksi buat teknologi, karena mereka ini sangat tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi. Nah, makanya kalau kita lihat mereka juga proksi digitalnya bakal jadi katalis positif. Makanya itu kita suka sebenarnya buat sektornya. Secara saham juga sama nih Pak, kita breakdownnya dari atas. Jadi kita buat di bank suka BCA, Mandiri, dan juga BNI. Cuma semua bank sebenarnya saya positif sih. Cuma kalau disuruh pilih sekarang itu adalah BNI, BRI itu juga menurut saya juga positif. Kalbe juga kita lihat bagus ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya pemerintah akan cari swasta untuk menggandeng mereka buat mendistribusikan vaksin juga. Dan mereka juga ada kerjasama dengan Genexin untuk pembuatan vaksin, itu jadi katalis positif. UNTR biasanya kalau misalnya ekonomi membaik, alat berat itu juga bakal meningkat signifikan. Antam adalah yang kita suka di bisnis nikel ya Pak. Karena kalau kita lihat kan mereka punya proksi ke bakteri listrik ya. Jadi kalau P-gas juga sama, biasanya kalau aktivitas ekonomi baik, permintaan buat gas di industri juga akan mengalami pertumbuhan. SMGR kalau kita lihat, kalau ekspektasinya konstruksinya udah mulai jalan, itu akan positif buat harga semen, apalagi SMGR ini kan sekarang adalah pemimpin pasar. MNCN kita suka sektor media, dan terakhir buat Wijaya Karya ya, karena kalau kita lihat infrastrukturnya bagus, Wijaya Karya ini adalah company yang paling terdiversifikasi nih Pak dari sisi bisnisnya, jadi menurut kita sih akan positif ya buat di tahun 2021. Ya, mungkin itu presentasi singkat dari saya Pak. Baik Pak Niko, terima kasih presentasinya. Semoga ini memberikan gambaran secara garis besar arah investasi untuk para Tribuners selama tahun 2021 ini ke depannya. Nah, untuk para Tribuners, silakan ya, jikalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung tulis di kolom pertanyaan yang dari live chat Facebook dan Instagram oleh Tribun Medan, dan akan dijawab langsung oleh Pak Niko ya, yang memberikan paparan tentang apapun pertanyaan tentang pasar saham di Indonesia, terutama di tahun 2021 ini. Pak Niko, dari presentasi Pak Niko tentang arah IHSG, sangat optimis sekali ya Pak ya, 6.700 sampai 7.200 ya Pak ya. Nah, artinya di tahun 2021 ini masih akan terjadi bull ya Pak ya, bull ya kalau perkiraan dari Bapak. Kenapa ya Pak ya? Apakah memang beberapa indikator misalnya sektor real sudah akan aktivitas ekonomi kembali baik, vaksin sudah mulai merata di seluruh Indonesia, tetapi karena 2020 Pak, artinya secara ekonomi sektor real itu kan terkoreksi sangat tajam sekali ya. Kinerja perusahaan itu sebenarnya masih belum sebaik yang normal sedia kala. Kenapa? Faktor-faktor, apakah ada faktor lain terhadap peningkatan IHSG ini, Pak? Iya, mungkin secara garis besar saya lihatnya selalu dari regional dan juga dari domestik secara spesifik ya, Pak. Kalau dari regional sebenarnya pertama ini sih, kalau dari sisi stimulus sebenarnya. Jadi kan kalau kita lihat stimulus itu akan menjadi katalis positif buat negara berkembang. Kayak contohnya Amerika, kalau kita lihat bank sentralnya Pak, itu kalau ketika mereka mendorong stimulus, itu mereka melakukan pembelian obligasi. Satu bulan itu bisa sekitar 120 sampai 140 miliar US dollar. Itu besar Pak. Nah jadi ketika ibaratnya ada likuiditas di negara-negara maju, mereka akan cari nih, oh kita dapat likuiditas yang longgar dari bank sentral. Bukan cuma di Amerika aja Pak, di bank Eropa, European Central Bank, di China, People Bank of China, di UK, Bank of England, BOJ, Bank of Jepang, itu mereka benar-benar kasih stimulus longgar. Dana-dana ini biasanya mereka akan cari
return yang bagus sebenarnya. Nah, return yang atraktif itu kira-kira di mana? Jadi ketika ada perbaikan ekonomi, negara berkembang itu akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan negara maju, Pak. Nah, beda sama ketika zaman-zaman 2020, mereka maunya pegangnya obligasi apalagi Amerika ya, itu tinggi banget. Jadi mereka cari yang defensif. Cuman ketika ada perbaikan, mereka bakal ambil buat ke yang negara-negara berkembang karena mereka bisa memberikan return yang lebih tinggi. Ya, jadi likuiditas itu menurut kita masih jadi katalis positif.